Di balik megahnya gedung parlemen, tersimpan kisah penuh intrik, air mata, dan suara lantang yang mengguncang negeri. Hari itu, sidang paripurna DPR yang seharusnya berjalan tenang berubah menjadi ajang pertempuran gagasan. Seorang tokoh berani, KDM, berdiri tegar di podium, suaranya menggema, menantang seluruh parlemen untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Sementara di kursi pimpinan, Puan Maharani tampak menahan beban berat, matanya berkaca, hatinya bergetar, seakan menyimpan pertarungan batin yang tak seorang pun tahu. Apakah ini awal perubahan besar bagi bangsa? Ataukah sekadar sandiwara politik yang akan berakhir sia-sia? Mari kita ikuti kisah penuh drama ini, pertarungan di Senayan, tangis di balik RUU perampasan aset. Langit Senayan pagi itu mendung, seolah ikut menyimpan ketegangan yang akan meledak di dalam ruang parlemen. Dari luar, gedung DPR tampak megah, berdiri kokoh dengan bendera merah putih yang berkibar gagah. Namun di dalamnya, aura panas sudah mulai terasa bahkan sebelum sidang dimulai. Ruang paripurna penuh sesak oleh anggota dewan, staf, dan para tamu undangan. Kamera media berjejer rapi, siap menangkap momen bersejarah. Beberapa anggota DPR tampak santai, namun sebagian lain terlihat gelisah, saling berbisik, seakan menyembunyikan rahasia besar. Di kursi pimpinan, Puan Maharani duduk dengan wajah serius. Matanya menyapu ruangan, mencoba membaca situasi. Sebagai ketua DPR, ia tahu sidang kali ini tidak akan berjalan mudah. Ada sesuatu yang mendidih di bawah permukaan, dan ia hanya tinggal menunggu ledakannya. Belum lama palu sidang diketukkan, seorang anggota DPR yang dikenal lantang, KDM, bangkit dari kursinya. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju podium. Sorotan mata tertuju padanya. Semua tahu, jika KDM sudah berbicara, maka ruangan ini tak akan pernah sama. Suara KDM menggema keras melalui pengeras suara. Ia membuka pidatonya dengan nada penuh semangat, menyinggung tentang keadilan rakyat yang tertunda, tentang harta negara yang dirampas oleh segelintir orang, dan tentang tanggung jawab DPR untuk menuntaskan persoalan itu. Apakah kita akan terus menutup mata, serunya sambil mengangkat tangan, sementara aset negara dikuasai oleh para koruptor. Rakyat menunggu keputusan kita, RUU perampasan aset harus segera disahkan, atau sejarah akan mencatat kita sebagai pengecut. Suasana mendadak riuh. Sebagian anggota bertepuk tangan keras, mendukung dengan penuh semangat. Namun yang lain menunduk, resah, bahkan ada yang terlihat marah. Pidato KDM seperti mengoyak lapisan kepalsuan yang selama ini menyelimuti sidang-sidang DPR. Puan mencoba menenangkan keadaan, mengetuk palu 3 kali, namun suara gemuruh di ruang sidang tak mudah dihentikan. Ia sadar, ini bukan lagi sekadar sidang formal. Ini adalah pertempuran ide, gengsi, dan kepentingan yang akan menentukan arah bangsa. Di tengah hiruk-pikuk itu, KDM semakin membara. Kata-katanya menohok, menyebut nama-nama yang pernah tersandung kasus, menyindir lembaga-lembaga yang dianggap lemah, bahkan menantang siapa saja yang berani menolak RUU tersebut untuk bicara di depan rakyat. Dan di saat itulah, kamera televisi menyorot wajah Puan yang terlihat semakin tegang. Senyumnya hilang, digantikan ekspresi penuh tekanan. Seolah ia tahu, sidang hari itu akan menjadi salah satu ujian terberat dalam hidupnya, sebuah panggung sejarah yang akan menentukan apakah ia dikenang sebagai pemimpin yang berani, atau sekadar simbol yang tak berdaya. Kursi ketua DPR yang diduduki Puan tampak megah, tinggi, dan berlapis ukiran resmi negara. Namun di balik kemegahan itu, kursi tersebut seperti menekan pundaknya dengan beban yang tak terlihat. Setiap ketukan palu sidang, setiap kata yang ia ucapkan, selalu menjadi sorotan publik yang haus akan keputusan. Ia menatap ke sekeliling, melihat wajah-wajah anggota dewan yang sebagian bersinar dengan keberanian, namun sebagian lain penuh intrik dan kepentingan. Puan tahu, dirinya bukan hanya sedang memimpin sidang. Ia sedang memimpin sebuah drama besar yang akan menentukan kemana arah bangsa melangkah. Di dalam dirinya, pergulatan batin tak henti berkecamuk. Ada suara lembut yang memintanya untuk tetap tegas, berani membuat keputusan demi rakyat. Namun ada pula bayangan gelap, mengingatkan pada kepentingan partai, aliansi politik, serta janji-janji yang pernah terucap dalam ruang tertutup. Senyumnya yang biasa ia tampilkan di depan kamera kini menghilang. Matanya sedikit berkaca-kaca, bukan karena kelemahan,
tetapi karena ia menyadari betapa rumitnya peran yang harus ia jalankan. Seorang pemimpin yang terlalu lunak akan mudah diremehkan, tapi seorang pemimpin yang terlalu keras bisa ditinggalkan oleh pendukungnya sendiri. Sorot kamera televisi terus menempel padanya. Jutaan pasang mata di luar gedung DPR menyaksikan setiap gerak tubuhnya, menafsirkan setiap kerutan di wajahnya. Ia tahu, dalam politik, seringkali ekspresi wajah lebih kuat dari 1000 pidato. KDM yang masih berapi-api di podium membuat situasi semakin panas. Puan mencoba menenangkan dengan suara tenang, namun ketenangannya justru terdengar rapuh. Kita akan mendengar semua pendapat, mari kita jaga suasana sidang, ucapnya lirih. Tetapi ia sadar, kata-kata itu tak cukup untuk menghentikan gelombang yang sudah terlanjur membesar. Dalam hatinya, Puan teringat sosok-sosok besar yang pernah duduk di kursi itu sebelumnya. Mereka menghadapi masa-masa sulit dengan keberanian yang tak biasa. Kini giliran dirinya, apakah ia bisa menorehkan jejak sejarah, atau justru tenggelam dalam pusaran konflik politik yang ia sendiri sulit kendalikan? Riuh rendah suara sidang semakin menusuk telinganya. Ia menggenggam palu lebih erat, seakan benda itu bisa memberi kekuatan. Namun semakin erat ia menggenggam, semakin berat pula beban yang terasa. Palu itu bukan sekadar kayu, melainkan simbol nasib jutaan rakyat yang menanti keputusannya. Puan menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantungnya. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa sidang hari itu bukan hanya soal RUU perampasan aset. Sidang itu adalah ujian pribadi, ujian kepemimpinan, dan ujian sejarah. Dan di balik wajah tenang yang berusaha ia pertahankan, sesungguhnya ada gejolak besar yang siap meledak. Tangis yang ia tahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan refleksi dari beban luar biasa yang harus ia pikul sendirian, di kursi yang tampak megah, namun menyimpan ribuan luka tak terlihat. KDM berdiri tegak di podium, sorot matanya tajam, suaranya lantang memecah riuh ruang sidang. Sosoknya begitu mencolok, seakan menyerap seluruh perhatian hadirin. Tidak ada yang bisa mengabaikannya ketika ia mulai berbicara. Setiap kata yang keluar dari bibirnya seperti anak panah, menancap dalam ke hati siapapun yang mendengarnya. Siapa sebenarnya KDM? Bagi sebagian orang, ia hanyalah seorang anggota DPR biasa dengan pakaian khasnya yang sederhana, namun bagi banyak lainnya, ia adalah simbol keberanian. Ia dikenal tak gentar melawan siapapun, bahkan berhadapan dengan penguasa sekalipun. Banyak yang menyebutnya gila, tapi lebih banyak lagi yang menyebutnya jenius. Latar belakangnya penuh teka-teki. Ia jarang tampil di televisi kecuali ketika ada isu besar yang menyentuh kepentingan rakyat. Dalam kesehariannya, ia lebih sering turun ke lapangan, mendengar keluhan nelayan, petani, dan buruh. Dari situlah, katanya, ia mendapatkan kekuatan untuk berbicara di Senayan. Ada yang berbisik bahwa KDM memiliki jaringan intelektual dan aktivis yang luas, bahkan disebut-sebut punya dukungan moral dari tokoh-tokoh besar yang tak ingin disebutkan namanya. Namun tak ada yang benar-benar tahu siapa yang berada di belakangnya. Misterinya justru menjadi sumber kekuatan yang membuat banyak orang segan. Di ruang sidang hari itu, KDM tidak sekadar berbicara. Ia sedang memainkan sebuah strategi. Setiap jeda dalam pidatonya, setiap gerakan tangannya, sudah ia rancang untuk menggetarkan hati para anggota dewan. Seakan ia tahu titik lemah lawan-lawannya, dan tahu bagaimana cara menekan mereka tanpa ampun. Negeri ini tidak butuh lagi janji-janji kosong. Teriaknya sambil menunjuk ke arah kursi pimpinan. Yang kita butuhkan adalah tindakan nyata. Rakyat sudah terlalu lama menunggu. Setiap detik kita menunda, semakin besar pula luka yang kita goreskan pada bangsa ini. Beberapa anggota DPR terdiam, wajah mereka pucat. Ada yang menunduk, ada yang gelisah memainkan pena di tangannya. KDM tahu, kata-katanya telah mengguncang hati mereka. Ia bukan hanya berdebat, ia sedang menyerang rasa bersalah dan ketakutan yang disembunyikan banyak politisi. Meski begitu, tak sedikit yang merasa terancam dengan keberaniannya. Bisikan-bisikan mulai terdengar di sudut ruangan. Ada yang menyebut KDM terlalu ekstrim, ada yang menganggapnya berbahaya. Tapi bagi rakyat yang menyaksikan lewat layar kaca, KDM adalah pahlawan yang berani mengatakan kebenaran di hadapan kekuasaan. Puan yang duduk di kursi ketua hanya bisa menatap dengan sorot mata campur aduk antara kagum dan cemas. Ia tahu, jika KDM dibiarkan terus berbicara,
riuh sidang bisa berubah menjadi gelombang politik yang tak terkendali. Namun ia juga sadar, membungkam KDM sama saja menantang badai yang lebih besar di luar gedung parlemen. Hari itu, sosok KDM semakin membesar di mata publik. Ia bukan lagi sekadar politisi. Ia menjelma menjadi simbol misterius, antara harapan rakyat yang menginginkan perubahan, dan ketakutan para elit yang merasa posisinya mulai terancam. Ruang sidang makin memanas. Setiap argumen KDM seperti api yang menyulut bara di dada para anggota dewan. Suara teriakan dan tepuk tangan bersahut-sahutan, hingga suasana tak lagi menyerupai forum resmi, melainkan medan pertempuran kata. Di tengah hiruk-pikuk itu, sorot kamera menyorot wajah Puan. Ia tampak terdiam, kedua tangannya saling menggenggam di atas meja, berusaha menahan getaran. Tatapannya kosong sejenak, seperti tengah berbicara dengan dirinya sendiri. "Apakah aku sanggup?" bisiknya dalam hati. Di benaknya terlintas bayangan rakyat kecil, petani yang lahannya dirampas, nelayan yang kehilangan lautnya, anak-anak yang tumbuh tanpa harapan karena keadilan tak pernah ditegakkan. Semua wajah itu seakan hadir di hadapannya, menuntut keputusan. Namun bersamaan dengan itu, ia juga teringat pada ruang-ruang gelap politik, pertemuan rahasia, janji kekuasaan, dan ancaman halus yang pernah mampir ke telinganya. "Ingat, jangan gegabah. Kursimu bisa hilang, karirmu bisa hancur." Kata-kata itu terus menggema, menambah beban di dadanya. Seketika, matanya berkaca-kaca. Sebuah kilau bening jatuh di pipinya, nyaris tak terlihat oleh anggota dewan yang sibuk bersuara. Namun kamera yang setia menyorot wajahnya menangkap momen itu, tetes air mata seorang pemimpin yang biasanya selalu tegar. Tangisan itu bukanlah tangisan kelemahan, melainkan jeritan jiwa yang terjebak di antara dua dunia, kepentingan politik yang mengikat, dan suara hati nurani yang berteriak. Dalam hitungan detik, tangis itu menjadi simbol, menjelma bahasa yang lebih kuat dari pidato panjang siapapun. KDM yang berdiri di podium sempat terdiam ketika melihatnya. Untuk pertama kalinya, ia melunak. Sorot matanya menatap ke arah Puan, seakan ingin berkata, "Jangan takut. Ini bukan tentang dirimu, ini tentang bangsa." Tapi lidahnya terhenti, karena ia tahu tangisan itu punya makna yang jauh lebih dalam daripada semua kata-katanya. Ruangan mendadak senyap, seolah waktu berhenti sejenak. Tepuk tangan berhenti, teriakan mereda, hanya suara detak jantung yang terdengar di telinga masing-masing orang. Semua mata kini beralih pada kursi ketua, pada sosok perempuan yang menunduk, dengan pipi yang basah oleh air mata. Dan pada momen itu, tangisan kecil Puan menggema lebih keras daripada semua suara teriakan di ruangan itu. Sebuah tangisan yang mengingatkan semua orang bahwa di balik topeng kekuasaan, ada manusia yang rapuh, namun harus tetap membuat keputusan besar bagi jutaan rakyat. Tangis itu menjadi tanda, bahwa sidang ini tak lagi sekadar pembahasan undang-undang. Ia telah menjelma menjadi drama sejarah, sebuah pertarungan antara hati nurani dan permainan politik yang kejam. Di luar ruang sidang yang penuh sorak dan tangis, lorong-lorong gelap gedung DPR menyimpan cerita lain. Di balik pintu tertutup, intrik dan kesepakatan berjalan dengan cepat, seakan sidang paripurna hanyalah panggung sandiwara yang menutupi permainan sesungguhnya. Sejumlah politisi tampak berkumpul di ruang rapat kecil, wajah mereka serius, suara diturunkan serendah mungkin. "Kalau RUU ini lolos, habislah kita," bisik seorang anggota senior dengan nada cemas. "Banyak nama besar yang bisa jatuh, termasuk orang-orang di belakang kita." Yang lain mencoba menenangkan, sambil menyalakan sebatang rokok. "Tenang, selama Puan masih ragu, kita punya celah. Tekanan harus diarahkan padanya. Jika ia menunda, kita selamat. Jika ia mengesahkan, kita siapkan langkah balasan." Di tempat berbeda, kelompok lain justru sedang menyusun strategi kebalikan. Mereka mendesak keras agar RUU segera diketok. Telepon berdering tanpa henti, pesan-pesan singkat bertebaran. Beberapa nama tokoh besar dari luar gedung ikut turun tangan, mengirim sinyal dukungan agar Puan berani mengambil langkah tegas. Puan sendiri tidak buta akan permainan ini. Ia tahu betul bahwa setiap keputusan yang ia buat akan membuka pintu musuh, sekaligus menutup pintu kawan. Ia pernah mendengar langsung dari seorang senior partai, "Jangan pernah kira politik itu soal hitam putih. Di dalamnya hanya ada kepentingan." Kata-kata itu kembali terngiang di kepalanya malam itu. Sementara itu, KDM menjadi sorotan utama.
Ia disebut-sebut bukan hanya bicara untuk dirinya sendiri, tetapi membawa pesan dari kekuatan besar yang tidak tampak. Ada yang percaya ia hanyalah boneka, namun banyak juga yang yakin ia benar-benar seorang idealis yang tak bisa dibeli. Misterinya semakin dalam, membuat lawan sulit membaca langkahnya. Media massa pun ikut bermain. Sebagian menyorot tangisan Puan sebagai simbol kelemahan, sebagian lagi menafsirkannya sebagai tanda kemanusiaan seorang pemimpin. Opini publik mulai terbelah, menciptakan tekanan yang semakin mengguncang kursi pimpinan DPR. Malam itu, setelah sidang ditutup, gedung parlemen masih ramai. Lobi-lobi kecil terus terjadi, telepon pejabat tinggi berbunyi tanpa henti, dan wajah-wajah yang tampak tenang di depan kamera berubah menjadi penuh kegelisahan di balik layar. Intrik itu seperti catur besar. Setiap langkah sudah diperhitungkan, setiap pion siap dikorbankan. Namun satu hal yang belum bisa ditebak, apa yang akan dilakukan Puan ketika Fajar kembali menyapa. Apakah ia akan tetap berdiri di tengah, atau memilih satu sisi yang akan mengguncang negeri? Keesokan harinya, Senayan tidak lagi hanya menjadi milik para politisi. Jalanan di sekitarnya dipenuhi massa dari berbagai arah, membawa spanduk, poster, dan teriakan lantang yang menggema hingga ke dalam gedung parlemen. Udara pagi bercampur dengan aroma keringat, semangat, dan harapan. Di barisan depan, terlihat para mahasiswa dengan jaket alma mater warna-warni. Wajah mereka muda, penuh idealisme, meneriakkan. Yel-yel yang menuntut DPR segera mengesahkan RUU perampasan aset. Jangan biarkan koruptor tertawa. Kembalikan harta bangsa, seru mereka serempak. Di sisi lain, kelompok buruh dengan bendera organisasi ikut meramaikan. Mereka berdiri tegak, menyuarakan penderitaan akibat sistem yang timpang. Kami yang bekerja keras, tapi harta bangsa dicuri segelintir orang. Cukup sudah. Saatnya aset itu kembali. Sorotan media meliput dari segala penjuru. Kamera televisi menyorot wajah-wajah penuh semangat, lalu memutar gambar rakyat kecil yang ikut datang, ibu-ibu yang membawa anak, pedagang kaki lima, hingga nelayan dari pesisir jauh yang rela menempuh perjalanan panjang demi mengawal sidang di Senayan. Suasana semakin panas ketika orator dari kalangan aktivis naik ke atas mobil komando. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Hari ini, kita saksikan apakah DPR berpihak pada rakyat atau pada para perampas. Jangan biarkan mereka bermain-main dengan masa depan kita." Teriakan massa pun pecah, membahana seperti ombak besar yang menghantam karang. Di dalam gedung, suara ribuan orang itu sampai ke telinga para anggota dewan. Beberapa terlihat resah, wajah mereka pucat. Mereka tahu, tekanan dari luar semakin tak bisa dibendung. Bukan hanya opini media, tetapi rakyat benar-benar sudah turun tangan. Puan menatap jendela tinggi di ruang sidang, melihat bayangan kerumunan di kejauhan. Detak jantungnya semakin kencang. Ia sadar, keputusan yang akan diambil bukan lagi hanya soal dirinya atau partai, tetapi tentang bagaimana ia akan dikenang oleh rakyat yang kini menuntut di luar pagar. KDM tersenyum tipis ketika mendengar sorak massa menggema. Baginya, itu adalah bukti bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Ia tahu, jika rakyat sudah bergerak, maka tak ada kekuatan apapun yang bisa benar-benar membungkam suara mereka. Hari itu, Senayan berubah menjadi arena pertempuran terbuka. Di dalam, politik dimainkan dengan kata-kata dan intrik. Di luar, rakyat berteriak dengan suara lantang dan doa yang mengguncang langit. Dua dunia yang biasanya terpisah kini bertemu dalam satu titik, menanti ketukan palu yang akan mengubah sejarah. Hari penentuan tiba, ruang sidang paripurna dipenuhi aura tegang. Semua kursi terisi, semua mata tajam menatap ke podium, dan semua kamera televisi sudah bersiaga. Di luar, ribuan rakyat masih bertahan, meski panas matahari mulai membakar kulit. Suara mereka tetap menggema, menekan setiap langkah di dalam gedung parlemen. KDM kembali berdiri, kali ini dengan wajah lebih serius. Tidak ada lagi nada berapi-api semata, melainkan perpaduan ketegasan dan perhitungan matang. Ia tahu, inilah saatnya mengeluarkan argumen terakhir. Dengan suara lantang, ia berkata, "Kita semua duduk di sini atas mandat rakyat. Jika hari ini kita menolak RUU ini, berarti kita mengkhianati jutaan orang yang percaya pada demokrasi." Beberapa anggota dewan mencoba membalas. Seorang politisi senior berdiri, berusaha menekankan bahwa RUU ini berbahaya karena bisa menabrak asas hukum dan membuka celah penyalahgunaan kekuasaan.
Jangan sampai hukum dijadikan alat balas dendam politik, katanya dengan suara bergetar. Namun KDM cepat menyambar. Ia menatap langsung ke arah senior itu, lalu menjawab dengan dingin, apa yang lebih berbahaya? Rakyat yang lapar karena harta mereka dirampas, atau pejabat yang ketakutan kehilangan hartanya yang kotor? Jangan gunakan hukum sebagai tameng untuk melindungi para pencuri. Kata-katanya mengguncang, membuat ruangan kembali riuh. Argumen demi argumen saling dilontarkan. Ada yang bicara tentang konstitusi, ada yang bicara tentang hak asasi, ada yang bicara tentang stabilitas politik. Tapi di balik semua itu, rakyat di luar gedung hanya ingin satu hal sederhana, keadilan. Puan mencoba menjaga jalannya sidang. Tangannya berkali-kali mengetuk palu, menenangkan riuh rendah suara. Namun dalam hatinya, ia tahu, pertarungan argumen ini bukan lagi tentang siapa paling pandai berbicara. Ini adalah adu keberanian, siapa yang berani berdiri di sisi rakyat, dan siapa yang memilih bersembunyi di balik kepentingan. KDM mengakhiri pidatonya dengan satu kalimat yang membelah keheningan, sejarah akan mencatat nama kita. Apakah kita ingin dikenang sebagai pengecut yang melindungi para perampas, atau sebagai wakil rakyat yang berani merebut kembali hak bangsa? Ruangan senyap, tidak ada yang berani langsung menjawab. Tatapan semua orang kini mengarah pada Puan, sang pemimpin sidang. Di pundaknya, beban ratusan juta rakyat kini terasa begitu nyata. Di luar, massa masih berteriak, menyebut nama para koruptor, menyebut nama-nama yang mereka anggap bersalah, dan menyerukan satu kata yang sama, sahkan. Suara itu menembus dinding, mengguncang ruang sidang hingga terasa seperti gempa yang tak kasat mata. Hari itu, pertarungan argumen mencapai puncaknya. Tidak ada lagi ruang untuk mundur. Semua orang menunggu, apakah Puan akan mengetukkan palu, atau membiarkan sejarah kembali tertunda. Detik itu, ruang sidang DPR terasa begitu hening. Semua suara menghilang, seolah waktu berhenti menunggu satu keputusan. Puan duduk di kursi ketua dengan wajah tegang, kedua tangannya menggenggam palu kayu yang beratnya melebihi sekadar benda. Itu adalah simbol kekuasaan, sekaligus beban nasib jutaan rakyat. Ia memandang ke kiri dan ke kanan. Wajah-wajah anggota dewan tampak kaku, sebagian pucat, sebagian penuh harap, sebagian lain dipenuhi ketakutan. Kamera televisi menyorot setiap ekspresinya. Rakyat di luar gedung menunggu dengan napas tertahan. Puan menarik napas panjang. Dalam benaknya, semua intrik, bisikan, dan tekanan politik kembali berputar. Ia ingat janji-janji yang ia dengar dari para elit, tetapi juga terbayang wajah-wajah rakyat kecil yang tak pernah berhenti berharap. Hatinya terbelah, namun ia tahu ia harus memilih. Ketika ia mengangkat palu, suara sorak massa di luar membahana semakin keras. Sahkan, sahkan, sahkan. Teriakan itu seperti gelombang besar yang mengguncang tiang-tiang gedung parlemen. Puan menutup mata sejenak, lalu membuka kembali dengan tatapan yang lebih tegas. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, suaranya bergetar, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menyetujui rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi Undang-Undang. Duk, 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 palu diketukkan 3 kali, ruang sidang pecah. Sebagian anggota bertepuk tangan keras, berdiri sambil bersorak. Sebagian lain hanya bisa terdiam, wajah mereka muram seperti kala perang. Tangis haru terdengar dari beberapa sudut ruangan. Di luar gedung, rakyat bersorak bagaikan merayakan kemenangan besar. Teriakan, pelukan, dan air mata bercampur menjadi satu. Bendera-bendera berkibar tinggi, langit Senayan bergetar oleh suara kegembiraan yang tak bisa lagi dibendung. KDM menundukkan kepala, lalu menatap Puan dengan senyum tipis. Ia tahu, sejarah baru telah dimulai. Bukan hanya tentang dirinya atau Puan, tetapi tentang sebuah bangsa yang akhirnya berani melawan para perampasnya. Puan sendiri kembali meneteskan air mata, kali ini bukan karena ragu, melainkan karena lega. Ia sadar, pilihannya akan menimbulkan musuh besar, tapi juga akan menorehkan namanya di catatan sejarah. Ia tidak tahu apakah rakyat akan selalu mengingatnya sebagai pahlawan atau sekadar pemimpin yang menangis, tapi satu hal pasti, hari itu, ia telah membuat keputusan. Dan sejak saat itu, palu kecil di tangannya tak lagi sekadar alat sidang. Ia telah berubah menjadi simbol, bahwa di balik air mata, ada keberanian, dan di balik keberanian, ada sejarah yang tak akan pernah dilupakan. Apakah mau saya buatkan juga?
Narasi penutup ala meja putih, biar ceritanya lengkap untuk versi video YouTube. Baik, berikut saya buatkan narasi penutup dengan gaya dramatis ala meja putih, cocok untuk menutup cerita versi video YouTube. Sidang itu akhirnya berakhir dengan ketukan palu, namun gema suaranya tak pernah benar-benar hilang. Air mata seorang pemimpin, suara lantang seorang pejuang, dan teriakan ribuan rakyat menjadi satu, menorehkan sejarah di Senayan. Palu kecil itu bukan sekadar kayu yang diketukkan 3 kali. Ia adalah simbol keberanian, simbol bahwa meski politik dipenuhi intrik, pada akhirnya suara rakyat bisa mengguncang dinding kekuasaan. Namun, apakah undang-undang itu benar-benar akan ditegakkan dengan adil? Atau hanya menjadi catatan indah di atas kertas, sementara rakyat kembali menunggu keadilan yang tak kunjung datang? Hanya waktu yang akan menjawab. Dan sejarah akan terus mencatat siapa yang benar-benar berjuang, dan siapa yang hanya bersembunyi di balik kursi kekuasaan.